Shalom, selamat siang God Lovers. Bertemu lagi dengan saya Katie Tobing dalam program Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini saya akan mengajak God Lovers untuk mengikuti bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang masih muda dan bertalenta serta setia dalam pelayanan. Bagaimana dia diproses Tuhan untuk menjadi alatnya dalam perebaran kerajaan Allah? Mari kita tanya langsung kepada Pastor Semi Mandik. Shalom, selamat siang Bu. Apa kabar? Baik dong. Baik, puji Tuhan. Terima kasih udah bisa meluangkan waktunya ya datang di acara ini. Ya. Basa-basi sekali ini ya. Kita perlu basa-basi di awal. Deket, ya. Oke. Ini enaknya panggilnya apa nih? Pastor. Nama boleh. Nama. Bro, apa Semi? Oh ya, Semi aja. Semi, oh, Semi. Ya. Kan nama. Oh, iya. Ya. Thank you. Thank you juga. Nah, sebelum bercerita banyak tentang kisah Anda di proses Tuhan, kita awali dengan doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh diberkati dengan kedatangan anak-Mu, Semi Mandik Bapak. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan sehingga pada waktunya Tuhan kami boleh dipertemukan di acara talk show ini. Biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan di acara ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap yang kami bicarakan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi setiap God lovers yang melihat dan mendengar acara ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Baik God lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu Anda untuk like video ini dan memberikan komentar. Mungkin God lovers juga ingin memberikan saran atau masukan kepada kami di kolom komentar di bawah video ini. Kami persilahkan dan kami tentu sangat senang. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, selamat datang. Silakan ditonton satu demi satu video yang kami sajikan. Seperti biasa, kami juga selalu mengingatkan agar mensubscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, kita langsung ke narasumber kita, Semi Mandik. Jangan ketawa dulu. Saya tuh ketawa karena tadi saya seneng banget pembukaannya Katie. Dia bilang hamba Tuhan yang masih muda. Wah, itu saya langsung gitu ini ya? Tempat saya juga suka sebenarnya sekali acara ini. Agak setuju sih dengan perkataan itu. Kamu gak setuju ya? Sembarangan. Baik, Semi. Bisa cerita nggak tentang masa kecil dan keluarga Anda? Ini lucu ya. Nah ini nih. Masa kecil saya? Pasti iseng ya? Enggak, biasa saja. Tapi saya lahir tuh besar di satu kota kecil ya di di Riau. Nah, jadi ada perumahan pengeboran minyak di daerah Riau. Ayah ibu saya kerja di sana. Oh, baik. Jadi saya lahir di sana. Jadi itu jaraknya mungkin 10 kilo dari kota Pekanbaru, ibu kota Riau. Tapi saya tinggalnya di Pekanbaru. Jadi sering bolak-balik lahirnya di sana gitu. Nah, sampai umur berapa tuh ada di sana? Saya di sana sampai SMA, habis itu saya kuliah di Jakarta gitu, dan sampai hari itu tinggal di Jakarta deh sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Nah, apa sih yang paling diinget nih? Diinget masa kecil? Di Pekanbaru nih. Wah, Pekanbaru ya tadi ya? Oh iya. Masa kecil saya sangat menyenangkan ya untuk saya. Mungkin untuk orang lain enggak karena saya. Tapi untuk saya yang itu ngerasainnya menyenangkan. Saya lahir dari keluarga Kristen ya. Lahir dari keluarga ayah ibu saya almarhum tuh mendidik dengan sebaik yang mereka bisa. Baik. Nah, dan untuk itu saya merasa keluarga saya manis, orang tua saya mengasihi saya bisa rasain itu. Mereka berperan sebagai pahlawan untuk anak-anaknya gitu. Ya, saya masih ingat ayah saya. Jadi kalau dulu di perusahaan itu karena dia pengeboran minyak kan ya. Nah, waktu pengeboran minyak ini kalau dia di jabatan tertentu dia harus sering tugas lama tidak di rumah gitu. Jadi misalnya 2 minggu gitu di hutan gitu. Nah, dia itu menolak untuk dipromosi
sampai saya mungkin sekitar umur SMP SMA. Saya tuh baru tahu waktu kuliah itu, ya. Udah kuliah ngobrol-ngobrol, mama saya ngomong, "Iya, papa dulu nggak mau di ini nih promosi." Loh, kenapa? Dia pingin sampai SMP SMA tuh dia banyak di rumah buat kalian. Waduh, saya Luar biasa. I love you. Gitu. Langsung, wah, keren Iya, ya. iya. Ya, itu hal-hal yang ada di rumah kami gitu. Gimana sosok mama di dalam diri Sammy Mandi? Oh, mungkin kalau saya mau bilang mama untuk saya apa ya? Saya mama banget gitu. Anak Saya mama banget anak ya? mama. Disiplin. Anak keberapa dari Saya anak berapa satu dari bersaudara? 2 bersaudara. Dari Ya. berdua bersaudara. Oke. Adik saya cewek, ya, wanita, oke. Dan mama saya strength ya, mama saya strength. Jadi kalau ngajar kami di sekolah, jadi dia ikut serta dalam kami belajar proses sekolah gitu. Yeah. Galak. Jadi kalau saya hitung-hitungan nih dulu ya, 5 tambah 7 bisa nggak? Nggak tahu gitu. 5 tambah 7 gitu. Nggak tahu. 5 tambah begitu ke 4 tuh biasanya kan dulu masih pakai kapur kan. Oh, iya. Langsung mulut saya dikapurin. Terus waduh, saya udah tahu rasa-rasa beberapa merek kapur yang berbeda. Rasanya agak-agak manis-manis gitu ya, Strength, beda ya. Ya, disiplin untuk sekolah dan juga untuk pelayanan gereja. Baik. Jadi kalau untuk ini agak beda mungkin sama mungkin orang tua hari ini ya, yang kadang-kadang Tuhannya tuh anaknya. Ya, kalau ditanya ke gereja nggak, waduh hari ini nggak bisa ya. Kenapa? Anakku nggak bisa bangun pagi. Gitu. Ya, karena anakku, jadi iya. dia tuh benar-benar kalau mami papi saya, ini contoh papi lagi kerja gitu ya, mami gereja zaman dulu kan pagi banget ya, jam Iya, 8 gitu. Nah itu dari rumah tuh harus jam 7. Nah apa yang mami buat? Kami nggak ada mobil, jadi mami bangunin saya dalam proses nyiapin tuh ya mandi apa semua. Adikku juga Ria digituin. Abis itu dia ikat saya pakai, kalau zaman dulu ada kain panjang nih, kain panjang. Iya. Saya ditaruh di belakang diikat. Diikat Set. ya. Nah adik saya ditaruh di depan diikat. Wow. Wah, ini Luar bagus ya. biasa. Dan dia naik motor supaya ke gereja kan. Abis dia ikat saya tidur lagi. Tapi itu berbekas dalam kehidupan saya. Saya merasa bahwa kita bisa pintar dengan banyak ini ya, banyak source, banyak. Ya. Saya harus pintar dengan banyak source, macam-macam. Tapi ada hal yang kita dapatnya tuh di rumah. Contoh disiplin, ya, mental nggak menyerah. Nah itu tuh bagiannya orang tua. Betul. Nah itu juga harusnya juga ada dalam gereja. Terlalu lompat. Ini masih ngomong masa Pastor kecil emang ya, kalau masih kecil ya. ngomong nggak boleh ditahan, harus. Iya. Baik, jadi Mengalir. tumbuh dan besar di keluarga yang harmonis ya, Yang yang penuh harmonis, cinta, penuh luar cinta. biasa. Sempurna nggak? Enggak. Ya. Tentu nggak sempurna. Kalau orang tanya itunya ya ada. Ada kalanya saya melihat papa saya marah besar, mama saya berantem, mereka berantem. Itu saya melihat, tapi juga saya melihat bagaimana mereka solve. Betul. Ya. Jadi kalau orang melihat ketidaksempurnaan, saya merasa setiap kita tidak sempurna, tapi bagaimana kita solve itu. Nah, saya belajar itu di rumah ya. Bagaimana orang tua itu kalau untuk solve, mereka rela berubah. Jadi ada kan orang yang nggak mau ya. Jadi kalau saya lihat itu syukur saya tuh untuk orang tua saya. Betul. Jadi kalau mereka untuk family dan apa yang mereka treasure, hargain, itu mereka rela berubah. Ya, misalnya papa jadi ngurangin rokok. Kenapa? Karena family. Sesuatu yang dia sayang. Nah, ada orang yang nggak mau. Kenapa? Karena dia mungkin lebih sayang dirinya dan sendiri, kesukaannya. ya. Papa yang meledak-ledak marah. Tapi kalau udah sama kita, dia nggak mau tuh. Nah, itu yang saya lihat. Wah, oke, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari ketidaksempurnaan juga. Ya. Iya, wow, luar biasa. Thank you banget, diberkati dengan cerita yang terakhir itu. Nah, sejak kecil tuh emang atau remaja nih udah punya kerinduan untuk melayani Tuhan ya. Biasanya kan ada nih anak-anak, wah nanti gedenya mau jadi apa? Ya, Mau jadi polisi, mau jadi tentara, iya dong. mau jadi pendeta gitu. Enggak. Pernah nggak kepikiran gitu? Tentu tidak. Ya,
melayani sebagai pilihan karir gitu ya? Tentu tidak, tentu tidak. Di saya tidak, mungkin orang ada ya. Tadi saya cuma punya family yang saya bisa melihat bagaimana mereka menghargai sebuah nilai pelayanan. Dan mendorong saya sebenarnya pelayanan dengan hal-hal yang sederhana saya bisa buat di gereja gitu. Nah, saya kan anaknya suka seni. Ayah ibu saya tuh suka seni ya. Papa saya sama mama almarhum itu ketemunya karena ini papa saya tuh di Rehen. Oh, iya, choir ya. Choir ya. Mama soloisnya. Sering berinteraksi Chinlock dong. Chinlock abis. Mungkin lagi di Rehen, dia solo kan harus ke depan gitu. Pandang-pandangan gitu ya. Pengurapan ganda. Luar biasa. Ya, jadi akhirnya mereka ketemu. Ya, nah, saya juga somehow di usia kecil gitu, papa tuh punya organ dulu, organ apa sih, lori yang dia taruh itu di rumah itu ya. Dan sampai kami nggak pernah main juga karena nggak bisa. Tapi satu ketika saya punya tetangga, namanya Luki, saya masih kecil, baru dia punya pianika. Dia mainin dulu ada lagu Unyil, kalau saudara di zamannya aku dia main lagu Unyil, mi re do re mi re re mi. Saya tuh terpana gitu. Ih, kok si Luki bisa main lagu Unyil? Waduh, saya apalin apa yang dia tekan ya. Saya ke rumah karena ada organ itu, saya nyalain. Wah, saya gedein dong. Saya happy. Udah bangga banget. Bangga banget. Mama pulang kerja sore, mama masuk garasi gitu, saya nyalain organ, sengaja tuh volume yang paling kenceng. Mama saya lihat, kamu bisa main sekarang? Tapi ada pertanyaan berikut yang sebenarnya saya nggak terlalu suka. Mau les? Wah, saya kalau udah harus belajar apa gitu ya, agak. Akhirnya saya les, dilesin mami organ. Nah, nyesel nggak waktu itu? Setengahnya. Tapi gara-gara les organ itu kelas 5 atau SMP gitu, saya mami juga ini ada. Jadi kalau di gereja kami dulu, kami di GPIB besarnya gitu ya. Jadi gereja pagi dipakai untuk ibadah ini, di situ kan banyak ekspatriat pengeboran minyak yang memakai sebenarnya ibadah sore untuk di tempat yang sama. Nah, mereka selalu butuh pemain keyboard dan kalau yang di ibadah Indonesia kan banyak pemain keyboard bagus-bagus ya kan. Tapi kalau yang di sore kan nggak ada yang mau. Nah, muncullah anak-anak culun-culun ini ditawarin dan mereka merasa boleh. Ya kenapa? Karena nggak ada yang lain. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Dengan yang sederhana akhirnya saya main untuk apa itu? Ya. Itu umur berapa? Udah itu, melayani di SMP kali ya. SMP ya. Jadi artinya memang dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tua ya, udah diajak untuk melayani itu. Di gereja. Jadi saya mengenal pelayanan dari yang kayak gitu ya. Bukan sebuah cita-cita tadi pertanyaannya kan gitu ya. Betul. Cita-citanya apa emang? Saya pingin ya namanya anak yang lahir di hutan pengeboran minyak. Cita-cita saya sih pingin kayak papi waktu itu. Saya pingin ambil perminyakan dan abis itu saya kerja di perusahaan minyak lah gitu. Saya makanya pingin ngambil fisika karena pingin sekolah berhubungan dengan geologi gitu-gitu. Wis. Dan pemetaan menemukan minyak gitu. Itu di zaman saya kan perminyakan lagi happening banget di Indonesia waktu itu ya. Nah, berarti sekolah dari TK, SD, SMP, SMA tuh di Pekanbaru. Lalu kuliah di Jakarta. Ambil jurusan apa waktu itu? Nah, itu sebenarnya itu berkaitan dengan proses saya di kelas 3 SMA. Boleh aku ngobrol itu ya? Boleh. Ya. Karena saya tadi punya cita-cita geologi, perminyakan, ya berhubungan dengan teknik gitu. Nah, makanya saya di kelas 2 ambil penjurusan A1. Ya, fisika ya? Ya, fisika. Saya merasa wah, oke ya, saya dari kecil juga saya merasa saya pintar, juara kelas gitu. Waktu masuk SMA, saya juara umum satu sekolah. Wih, terbang dong, ya kan? Ya. Yang injek tanah lagi tuh. Ya. Nah, tapi itu kelas 1 tuh. Kelas 1, nilainya bagus. Nah, begitu naik kelas 2, tapi waktu itu kan nggak ada,
semua bentuk itu bentuknya rata-rata gitu kan. Iya. Nah, waktu naik kelas 2 saya ambil A1. Nah, saya juga mulai masuk dalam pergaulan sekolah yang menurut saya I'm okay with the mulai bahasa Inggris nih. Maaf ya. Nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Anak Dikit-dikit. Jaksel. Anak Jaksel Jadi biasa. waktu masuk dalam pergaulan sekolah, ikut OSIS dan lain-lain, saya tertarik sekali dengan organisasi dan lain-lain. Iya. Nah, saya merasa saya mampu, no problem with my future. Tapi yang desnya begitu A1, saya merasa saya bisa, tapi nilai saya habis-habisan waktu itu. Wah. Saya merasa, saya tuh pernah ranking itu 13 di kelas itu, waktu itu kan keren ya. Ranking berapa saya? 13. Orang, ih hebat dong 13. Mereka nggak tahu kelas saya itu 16 orang doang. Jadi 13 dari 16 anak Aduh. di kelas. Iya. Aduh. Nah, saya tuh hampir nggak naik tuh menurut saya, karena saya cuma nggak ada merahnya aja untuk anak fisika waktu itu ya. Tapi saya tuh di garis belakang terus hampir nggak naik. Jadi borderline tuh ya. Border. Oh, itu bukan border lagi. Nah, di situ saya di kelas 2 mau ke kelas 3 itu saya merasa saya terpuruk ya. Iya. Untuk alasan yang mungkin sepele ya, nilainya hampir nggak cukup. Saya merasa tujuan misalnya pergaulan saya gitu. Saya merasa pergaulan saya kok nggak yang istimewa banget, nggak seperti yang saya harapin gitu. Nah, di situ tuh inilah saya merasa di momen salah satu yang paling bawah dalam hidup saya tuh. Nah, di galau-galau situation gitu ya, si my mom seperti biasa ya, satu kali ngomong, Sam, ini kita ada KKR nih. Saya bilang, KKR itu apa sih? Saya nggak ngerti KKR. Iya. Oh, kebangunan rohani, ibadah Sam, oh, oke. Ini kita kedatangan tim dari Amerika. Oke. Nah, sebagai anak SMA di hutan, itu somehow kami semua ini punya kesenangan atau kekaguman terhadap gitu tuh. Luar negeri ya kan ya. Jadi waktu ada dari Amerika loh. Wah, anak-anak Indonesia kan. Oh iya, saya penasaran anak-anak Indonesia pelayanan liburan summer mereka ke ini. Nah, jadi mama saya bilang, kita tuh butuh orang yang nganter-nganterin mereka, seksi transportasi. Iya. Jadi, kamu yang bantuin ya. Kan kamu ada SIM sekarang. Oke, aku bantuin. Jadi, saya antar jemput mereka lah ini. Tapi terus terang tim ini membuat salah satu breakthrough experience saya itu kenal mereka. Yeah. Wah ini ya. Ini kalau mereka nonton semoga mereka bersuka cita. Ya. masih berhubungan sampai sekarang. Ada 2 orang yang masih berhubungan. Ini timnya mereka belasan gitu. Teman-teman dari AFGF kalau sekarang di Indonesia AFGF mungkin Harvest ya, teman-teman Harvest ya. Jadi dari Amerika summer gitu mereka liburan buat KKR lah di kota-kota kecil termasuk kota saya. Ya. Nah, KKR ya ini yang saya lihat mereka. Anak-anak pinter karena semua kan lagi ngambil S2 gitu untuk saya. Waduh S2, gue S1 aja kapan? S2 gitu. Untuk pelayanan. Itu satu saya bilang, wah ini orang-orang humble ya. Saya lihat soalnya saya dulu tuh memisahkan antara kekristenan saya dengan kehidupan hari-hari itu. Saya lihat itu nomor 2 ini bagaimana mereka membuka hidupnya untuk orang-orang ya. Saya sebagai supir selalu diajak kemana-mana, ikut doa bareng dengan tim ini. Ramai itu timnya, mungkin belasan gitu ya. Doa bareng mereka kalau doa gandengan tangan misalnya. Itu aja untuk saya sebagai anak remaja waktu itu yang ada ya doa gini. Hal baru ya. Hal baru, excited buat doa untuk hal-hal yang rohani itu hidup gitu. Kalau saya kan merasa itu sebuah liturgi. Waktu itu kok hidup sekali ya, ada yang menarik gitu. Apa ini? Wah, seru gitu. Nah, di sepanjang KKR 3 hari itulah saya sebenarnya ketemu Tuhan Yesus pribadi ini melalui hidup orang-orang yang melayani itu. Ya. Jadi dalam keseharian mereka itu menyentuh sekali buat saya. Nah, waktu itu saya minta masuk dalam pemuritan. Ini kelas 2 SMA nih. Kelas 2 SMA ya. Ya, karena mereka juga harus
pergi waktu itu balik, akhirnya waktu itu mereka punya teman-teman yang ada di kota saya waktu itu, teman-teman GBI, jadi akhirnya waktu itu saya dimuridkan di GBI. Itu di sudah GBI, kelas 2. Kelas 2 SMA. Nah, di situ saya ketemu tuh Tuhan yang dengan melalui firman Tuhan tentunya, yang saya mengerti bahwa oh, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya itu bukan sekedar balik ke sana, hal-hal yang saya pikir keren gitu, ternyata ada hal lain yang lebih luas yang Tuhan lagi sediain untuk saya. Makanya waktu masuk kuliah, di hati saya waktu itu ngukur ya, Tuhan maunya apa itu. Ya, tentu dengan semangatnya saya masuk perminyakan. Apanya ujiannya ya, perminyakan. Apa saya ngambil juga apa di ITB kan dulu kan sistemnya apa ya? UMPTN, ITB, SAT. Wah, di UI juga saya ambil perminyakan sama apal gitu satu lagi. Wah, masuk SAT dan tidak diterima. Tidak diterima. Iya. Terus saya pikir, loh kok nggak bisa ini ya? Saya ngukur lagi. Tuhan apa memang ini ya? Bukan mungkin ini saya gitu. bukan itu ya. Saya ngukur, saya tuh people person. Saya suka ini deh. Saya mulai tertarik dengan bidang ekonomi. Ya, makanya waktu itu saya ngambil manajemen. Saya cari kampus apa yang manajemen bagus. Nah, sepupu saya yang dekat, saya udah dipanggil Tuhan juga. Sepupu saya, Mas Suryo ini, dia kuliah di Trisakti. Jadi sekeluarga ini, anak-anak UI dan anak-anak Trisakti. Dia bilang, kamu Trisakti? Oh, saya langsung. Akhirnya aku masuk di universitas terbaik di dunia itu. Satu kampus gitu kan. Dia nggak berani seno karena dia juga anak Trisakti. Trisakti. Nah, berarti itu ya yang melatar belakangi Semi. Itu yang melatar belakangi saya juga ke Jakarta dan kuliah pindah ke Jakarta. Dan di kelas 2 SMA itu ya melihat pribadi-pribadi dari yang melayani justru melalui keseharian mereka, bukan waktu mereka ada di mana di ibadah gitu, malah keseharian mereka itu yang touch kamu, hati kamu malah berubah. Dan mungkin ini menurut saya lah, balik menurut saya Kat, bahwa banyak orang sebenarnya hari-hari ini ya, mungkin buat saudara yang nonton juga, banyak hari-hari ini orang yang sebenarnya lebih banyak yang tertouch. Tertouchnya apa bahasa Indonesia? Tersentuh, betul. Atau dapat dijangkau melalui kehidupan hari-hari dibanding panggung kita, panggung pelayanan atau panggung yang lain. Jadi kalau saya melihat, cuma memang karena di sana peran show, pertunjukan atau showmanship gitu, nggak terlalu ini. Jadi memang kadang-kadang ngangkatnya kurang menarik ya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan di Alkitab juga, bayangin lah siapa itu pemungut cukai, Zakeus. Zakeus pemungut cukai. Kapan dia bertobat? Lagi makan bareng sama Tuhan Yesus. Saya nggak lihat pernah Tuhan Yesus khotbah di situ. Betul. Ya. Dia sikapnya, makan barengnya, ngobrolnya, tiba-tiba habis makan langsung melakukan hal-hal pertobatan gitu. Jual hartanya untuk orang miskin, ngembaliin. Saya merasa, wah, saya kayaknya kita sama-sama perlu memikirkan juga soal itu. Bahwa waktu kita ngomong pelayanan, kita ngomong hidup yang holistik gitu, utuh dalam hari-hari gitu. Seharian kita ya. Baik. Semi, menurut Semi apa sih yang pola didik seperti apa yang didapat dari orang tua sehingga menjadi pribadi seperti sekarang gitu? Apa yang orang tua lakukan di dalam pada masa kecil tuh pola didiknya seperti apa? Ya, tadi saya sudah cerita pola didiknya disiplin, menghargai pendidikan. Mungkin ini juga ya orang tua zaman saya yang memang mereka besar dengan struktur pendidikan gitu. Jadi saya tuh diajar gitu ya. Kamu sekolah yang bagus, nanti udah lulus kerja di perusahaan bagus dengan pensiun yang bagus. Ya, saya dididik dengan gitu. Tapi yang saya ambil di situ adalah disiplinnya. Disiplin. Dua, tidak gampang menyerah. Itu model pendidikan mereka. Mereka mungkin karena ini juga situasi zaman itu ya baby boomers ya. Orang tuh memang kalau ada satu tuh betul-betul diselesaikan ya.
nggak pantang menyerah untuk agak beda generasi hari ini. Saya lagi nggak menyalahkan, tapi memang beda. Beda. Nah, Ada sana gap ya antara itu generasi sekarang dengan generasi zaman dulu. iya, memang, tapi ya memang karena situasinya. Iya, betul. Nah, saya melihat ayah ibu saya tuh gitu. Dia kalau untuk sesuatu yang dia sudah yakini, dia akan terus. Nah, saya tuh di pola di situ. Dan pola didik penuh ini ya, kekeluargaan. Di rumah itu menyenangkan, pingin pulang, gitu. Wow, luar biasa. Nah, ini lahir di keluarga Kristen yang baik dan memang anak baik-baik ya. Anak baik nggak pernah banget. nakal nih, coba diingat-ingat lagi. Ya, bandel Masa ya, sih? bandel. Bandel. Ya, gitu. Bandelnya pasti ada dong. Ada. Ya, Nah, sebatas bolos, sebatas gitulah ya, nggak sekolah, Nah, berantem. jadi anak baik-baik, lahir di keluarga Kristen yang baik, pasti banyak orang bilang ya pantas lah kalau emang tergerak melakukan pelayanan. Sepaham nggak dengan pendapat itu? Enggak. Enggak ya? Bahkan Kenapa? kadang kita lihat case-nya. Bahkan di keluarga yang keluarga hamba-hamba Tuhan, banyak anaknya nggak pengen jadi pendeta lagi loh. Iya. Jadi kalau menurut saya bahwa waktu kita memahami kitab Kejadian soal orang tua yang memiliki anak yang dimaksud ini lebih punya arti anak-anak secara rohani. Artinya gini, ini anak ilahi. Ya. Kadang-kadang orang merasa punya anak dagingan aja, mimpinya nggak diturunin, hati orang tuanya nggak diturunin. Waktu makan malam tuh nggak ada sharing, tahu nggak, papa itu suka ini itu karena ini, papa itu suka bisnis itu karena, papa itu dulu nolongin orang, atau papa pernah ditolong orang melalui usaha. Jadi anak-anak itu nangkep why-nya itu jarang tuh. Iya. Ya, bahkan orang tua misalnya bangun gereja, anak-anak tuh nggak bisa merasakan passion yang sama dengan anak-anaknya. Jadi menurut saya terlebih memang ada bagusnya gitu situasi di sekeliling saya yang memaparkan saya dengan pelayanan. Tapi apakah itu jaminan? Kita bisa melihat dalam kenyataannya hari ini ternyata enggak. Nggak begitu juga Nggak ya. begitu. Dan bahkan ada juga anak-anak yang merasa terpaksa tinggal dalam panggilan orang tuanya. Kan ini lebih bahaya lagi ya. Iya. Ya. Nah, jadi saya merasa bahwa perlu kita memperhatikan apa yang kita hidupi di tengah keluarga hari-hari. Gitu. Ya. Contoh. Ini kok langsung ngobrol ya. Gimana contoh coba? Contoh memberi yang terbaik. Iya. Ya. Kita seringkali, enggak kita. Ini mungkin orang-orang di luar sana. Ya, di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencari. Pokoknya jauh aja ya. Jauh dari ini, entah di mana itu. Nah, tapi misalnya ke gereja, duduk satu keluarga, mantap. Ya kan? Begitu persembahan dijalankan, nah ini mungkin gerejanya masih zaman dulu. Kalau sekarang pakai QRIS. Terusan jangan si papi lihat dompetnya, mau ngasih persembahan, doanya persembahan yang terbaik. Ada 20, 50, 100. Si papa lihat ada 20, 50, terbaik. Ya, terbaik. Langsung Noel mami bilang, Mam, ada 10 ribuan dua nggak? Ya. Atau karena di depan tadi lupa dibelanjain, ya, kita pecahin lagi. Tapi kan anak-anak lihat itu. Oh iya, papa gue menghidupin gitu. Satu kali, adik rohani saya lagi ibadah, anaknya datang, Pap minta duit. Minta 2.000 katanya. Anak ini, aduh nih bandel juga nih. Ya, Pak minta 2.000, papanya naik, untuk apa nak? Untuk persembahan sekolah minggu. Aduh. Papahnya bersujud, jongkok selevel anaknya baru, nak, kalau dia bilang gini, kalau ngasih persembahan, jangan yang biasa-biasa, yang terbaik. Nih, ada 10.000, kamu kasih ya, gitu. Ya. Tapi di situ saya terharunya ada seorang papa yang sehari-harinya itu ngajarin value, why-nya untuk anak ini. Jadi dia ngajarin kalau untuk Tuhan itu kan baik buat kita, masa kita ngasih cuma 2.000 ya. Nah, anaknya diajar. Gitu. Nah, itu yang saya merasa perlu selalu harus kita jaga ya di rumah ya. Iya betul ya, value itu ya tentang bagaimana. Kamu sekolah minggu ya? Iya. Oh iya, papa naik sepeda. Lagi sepedaan nih kita. Kan anak disuruh sekolah minggu. Sekolah minggu. Bapak goes ya. Iya, karena kita merasa bahwa itu tuh Mazmur 127 tuh, anak-anak
Biarlah anak-anak. Iya, anak-anak muda seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Asik kan? Okay. Anak-anak muda apa? Anak panah ya. Orang tua? Pahlawan. Yes. Seringkali ada itu kan pertanyaan jebakan gitu. Karena untung jawabnya bener ya. Iya. Karena ada orang tua yang merasa waktu saya tanya gitu dia bilang gini, karena orang tua Pak busur katanya. Oh, gitu busur. Ayatnya bilang pahlawan. Nah, kalau busur ini memang kayak tadi, ngutus-ngutus saja, dia nggak ada di situ. Iya. Jadi ditinggal aja gitu ya. Kamu, Papa, enggak. Iya, paham itu yang harus dipahami oleh orang-orang tua ya, bagaimana bahwa usulan saya anak tuh nggak cuma disuruh gitu ya, tapi melihat keseharian. Baik. Nah, tadi udah ceritakan tentang masa down-nya ya, masa down di kelas 2 SMA itu di mana nilai-nilainya tuh hancur gitu ya karena pergaulan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, mungkin bisa dibilang seperti. Nah, tips untuk menghadapi masa-masa itu pada waktu itu ya itu tadi kali ya, yang tiba-tiba kok Tuhan kondisikan ketemu dengan anak-anak muda dari Amerika yang melayani gitu ya. Jadi kalau Kathy bilang tips, saya cuma bisa kasih satu aja. Iya. Misalnya, karena misalnya itu saya juga nggak akan ada di situ tanpa hal-hal yang menurut saya ilahi gitu. Hal-hal yang kayaknya terbentuk di sekitar saya gitu. Jadi, tapi momennya itu kan kita nggak pernah tahu. Iya. Jadi untuk saya kita harus setia dalam punya kasih kita, dalam keseharian kita mengiring Tuhan aja gitu. Iya. Momen-momen dalam hidup kita nanti akan terbentuk dengan waktu kita setia dalam rencananya Tuhan ini. Saya kan nggak ngerti juga itu rencananya Tuhan waktu itu ya. Iya. Ya, tapi begitu ngelihat ke belakang kita, oh iya ampun. Jadi kalau saudara yang nonton gitu lagi bingung aku harus mulai dari mana, mulailah dengan kesetiaan hari-hari kita mengiring Tuhan aja. Iya. Nanti kalau ups and down ya memang hidup seperti itu. Setelah kejadian itu masih banyak ups and down lagi dalam kehidupan kita. Betul. Habis mimpi si Yusuf masih down banget, masih up lagi, masih down lagi. Tapi dia menyusunnya dalam keseharian dengan sayang aja gitu, memberi hubungan dengan Tuhan. Hubungan Tuhan meletakkan dia yang utama gitu. Iya. Jadi itu tipsnya ya. Memulai hubungan dengan Tuhan setiap hari. Baik. God's Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talk show ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan QRIS yang tersedia. Bubuhkan angka 04 di belakang donasi saudara. Dan mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Begitu juga kami ingatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Diaspora TV bekerja sama dengan Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center akan menyalurkan bantuan terutama bagi saudara-saudara kita yang punya problem atau kurang beruntung secara ekonomi. Nah, Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center membuka kesempatan Bapak Ibu semua untuk turut ambil bagian program Diakonia Berbagi dengan mengirimkan donasi seberapapun di nomor rekening atau lewat scan QRIS yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mohon juga bukti transfer disampaikan di nomor WA yang tersedia. Terima kasih. Baik, Semi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Kirain udah habis. Enggak dong. Tapi saya lihat itu catatannya tebal sekali. Oh iya, ini bisa 5 jam. Skripsi. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang istri tercinta nih sekarang. Luar biasa. Namanya siapa istri tercinta ya? Fanny. Panggilannya Fanny, orangnya lucu. Imut-imut. Ya. Panjangnya Stephanie. Oke, Stephanie ya. Nah, bisa cerita nggak pertemuan Anda dengan istri tercinta ini? Dia nonton ini nggak ya? Harus dong. Harus ya. Ya, saya ketemu Fanny itu di pemuritan, di youth. Jadi waktu tadi 93 ke Jakarta, karena itu udah setahun masuk pemuritan, jadi di hati saya udah begitu saya sampai Jakarta nanti saya harus langsung terserap di gereja lokal. Nah, karena gereja lokal saya di sana juga GBI, jadi waktu di sini waktu itu saya langsung yang dekat dengan, ya waktu itu cukup dekat karena nggak macet kan, kayak dari Tomang
Senayan dulu ada Senayan. GBI Karsa Pemuda dulu, GBI Gatot Subroto. Iya. Waktu itu masih Betani ya. Pak Niko, jadi saya masuk di sana di youth gitu, ikut pemuritan di sana. Iya. Jadi saya langsung ke sana, saya langsung melayani. Nah, bukan melayani, pingin melayani, langsung terlibat di sana. Iya. Nah, Fani juga ikut di sana. Tapi awal-awal kan nggak kenal ya, nggak kenal pemuritan. Nah, mungkin 2 tahun setelah di sana, karena zaman itu kan model pemuritan di gereja itu, kayak tentara kan saudara ya. Cowok cewek pisah, nggak boleh ngobrol, begitu ngobrol deket kan semua, nanti kakak rohaninya yang nanya itu, kenapa tadi? Wih sedap, ya. Beda, masanya beda, keras. Beda, nonton bioskop, neraka. Dengar lagu sekuler, tidak mau, itu rohani yang terbawah. Itu di zaman kami. Di Jadi, zaman itu, ya. jadi memang pergaulannya beda. Nah, sampai satu kali, itu mungkin 95 itu. Biasa kan anak youth kan ibadahnya Sabtu dulu ya, ibadahnya Sabtu. Nah, youth kami itu banyak banget. Kalau kumpul pernah 1000-an lebih. Wow. Tapi waktu itu kalau nggak salah jadi 700 karena kita udah yang cabang daerah di tempat lain lain, tuh ya? buka, jadi jadi di Senayan tuh 700-an gitu. Iya. Satu kali kita kalau minggu anak youth tuh kalau di gereja kan gitu ngumpul ya. Iya. Di satu pojok tuh anak youth yang Sabtu tuh pada ngumpul. Nah, modelnya saya gitu. Dan kita kan minggu tuh memang gereja adalah rumah kita. Jadi di gereja kongko ngobrol, ntar keluar apalah gitu. Iya. Nah, satu kali ketemu gitu karena mungkin kalau di Sabtu kan strength banget ya. Mungkin pas minggu papasan di tangga Karsa Pemuda gitu. Saya lihat di situ sesuatu terjadi. Wow. Saya Bergetar ya. Oh ya, ada panah malaikat memanah hatiku. Setep. Langsung kan. Ketemu dia lagi naik. Saya masih ingat itu ya, momennya slow motion. Ya. Backgroundnya, back soundnya gitu, back soundnya. Iya. Saya ke bawah, dia ke atas. Di situ saya ini siapa dia? Siapa dia? Mulai. Saya bertanya, siapa ya? Itu anak kelompok pemuritan yang mana gitu. Ya, saya, yang sama kakak itu ya. Oh iya, saya mulai memberi tanda. Gitu. Baik, Jadi pertemuannya berarti di gereja. Di gereja. Iya. Ya. Dan sekarang sudah pernikahan yang keberapa? Wah, tahun berapa? Ayo. 22 tahun. Oke, bener nggak? Bener dong. Oke, nanti tolong dicek di catatan sipil. Tolong diberikan akte perkawinannya ya nanti ya untuk dikonfirmasi bener apa enggak ini. Iya. 22 tahun ya, wow luar biasa. Kita married tahun 2000. Tahun 2000, baik. Nah, menurut Semi sendiri, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan dari seorang istri hamba Tuhan ya? Seorang istri dari seorang hamba Tuhan. Ya. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Mungkin saya tadi sangat mengerucut kepada hamba Tuhan ya. Tapi memang itu dimulai dari panggilan istri itu sendiri kepada keluarga secara general. Secara khusus misalnya contoh istri saya memang dia sangat terlibat dalam panggilan. Jadi panggilan saya sekarang saya udah nggak bisa bilang lagi panggilan saya, tapi panggilan kami, gitu. Karena kami memulai dengan hati pemuritan kan. Jadi waktu istri saya strength lah ya. Bahkan kalau mau bilang yang lebih drive gitu untuk apa yang Tuhan mau itu cewek biasanya kan. Anak cowok penolong, lebih santai. Dia penolong. Soalnya. Ya, dia penolong. Dia leher, saya kepala, dia leher yang kuat sekali. Oke. Ya, dan kuatnya dalam doa, dalam dukungan, dengan arahan, pertanyaan-pertanyaan dia yang membuat saya berpikir tentang panggilan ya. Misalnya contoh ya, ini saya PDKT nih, di PDKT ya. Di PDKT-nya tuh ya saya ngajak dia
pulang bareng, Iya, ya. iya. Apapun saya alasan lah ya minta pinjem buku saat teduh. Padahal saat teduhnya nggak bareng Iya ya nggak bareng. sendiri-sendiri. Kamu ya, tema kan biasanya kalau dulu kan dikasih tema gitu. Tema yang itu kamu dapatnya apa? Oh, tidak penting sekali ya kan. Sangat rohani Sangat sekali ya. rohani, harusnya kan bisa tanya sama yang lain. bener. Ya. Baru saya jadi dulu dia yang punya mobil. Di letting kita tuh nggak banyak yang punya mobil. Dia punya karena mami dulu salah satu kayak general ngurusin bagian umum untuk ngurusin bagian mobil gitu. Jadi ada mobil yang selalu di rumah karena urusan kantor. Nah, dia boleh pakai Sabtu. Nah, itu saya yang nawarin loh. Mau saya antar pulang. Sudah, padahal yang punya mobil dia. Ada modus banget. Sebenarnya modusnya mau jadi supir apa mau jadi pacar? Itu dia, ya. Dan dia, oh boleh. Rumah saya di Tomang, rumah dia di Bintaro. Itu jarak 13 kilo. Dan herannya dia mau lagi. Wah, dia mulai ada sesuatu dong. Iya. Sudah, cukup. Ya, jadi waktu mulai PDKT mungkin baru saya mulai ajak apa gitu-gitu 2 bulan kali, 2 bulan. Baru tiba-tiba di itu lagi mau nganter dia bilang, Semi, waduh, Sam, kalau nggak ada sesuatu di antara kita, dia bilang, wah, saya mau lari dari mana ini? Kalau nggak ada sesuatu di antara kita, kayaknya itu bohong. Baru dia bilang, lebih baik hari ini kita doa deh, doa, ambil puasa kita, minta tanya Tuhan gitu ya. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu. Kalau enggak ya udah kita nggak usah gini-gini. Tapi kalau iya, yuk kita yang benar itu dari istriku. Nah kayak gitu dia, seperti itu ya. Bagaimana dia ngarahin, misalnya kayak misalnya waktu kami mau perintisan gereja hari ini, itu dari 3 tahun sebelumnya dia udah mulai yang kan dia sayang saya ya, bukan karena Feang. yang ambil jemuran yang bukan gitu ya. Itu juga suka. Yang coba perhatiin deh, yang kita lakukan dengan apa yang memang Tuhan panggil untuk kita. Jangan-jangan apa yang kita buat hari ini, waktu itu saya wakil gembala, ya waktu itu wakil gembala. Jangan-jangan yang kita buat ini bukan apa yang Tuhan memang mau untuk kita secara maksimal, karena kami berdua ngerti bahwa hambatan untuk jadi maksimal itu kenyamanan seringkali. Nah waktu itu nyaman sekali dalam pelayanan baru. Jangan-jangan ini buat kita nggak maksimal. Wah itu bergumulnya ya. Nah dia tipikal gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana, saya merasa dukungannya. Saya merasa bahwa apa yang kami sampai di titik ini itu kalau nggak ada kolaborasi ini, dukungan dari dia nggak nyampe. Ya, kita nggak akan pernah berarti ada di sini. Sangat penting ya dukungan seorang istri, seorang hamba Tuhan itu sangat penting sekali. Passionnya, komitmennya, ya itu yang dibutuhkan ya. Dan menarik adalah juga salah satunya adalah sebagai misalnya istri, kalau ada istri yang mulia, istri juga memang pendukung, tapi harus punya identitas. Jadi harus punya bangun juga sesuatu yang memang mungkin saudara kerja ya, mungkin nggak di pelayanan, tapi saudara harus punya masing-masing tuh, setiap kita punya panggilan, tapi panggilan kita berdua itu bisa kolaborasi gitu, nggak menjadi orang yang lain. Identitasku nggak ada, pokoknya identitas istri itu di suami. Ya kalau ada yang dapat seperti itu silahkan, tapi saya mempercayai bahwa kita ini masing-masing adalah orang yang utuh, yang Tuhan panggil untuk menjadi satu. Jadi masing-masing utuh, punya panggilan sendiri, punya pelayanannya, punya identitasnya. Tapi waktu kita bersama, kita bersinergi itu. Apa yang kita punya itu menjadi sesuatu yang baru, yang kuat, yang multiple gitu. Gitu. Wow, jadi dia sekarang punya apa yang dia bangun, gitu. Baik, luar biasa. Itu pentingnya seorang istri ya, untuk mendukung. Tapi itu proses buat kami Betul, juga. pasti. Semuanya harus melalui proses. Yang pasti ada ups and down-nya juga. Ada berantemnya. Tapi komitmen itu yang membuat tetap berusaha untuk maju ya. Nggak mundur ke belakang atau melihat ke belakang lagi. Di poin itu kami berantem gede. Karena saya merasa identitas, apa yang saya buat untuk bersama. Tapi seringkali
karena bersamanya ini dia merasa saya mengambil identitasnya dia. Ya. Ya. Dan itu yang membuat saya down karena hati saya memang untuk family. Dan dia juga, kami perlu ngobrol ini supaya di masing-masing kami punya panggilan yang maksimal di dalam Tuhan tuh. Itu seru. Iya, Seru dua banget. kekuatan yang harus sama-sama, kadang-kadang yang ini juga harus agak apa ya? Bukan dilemahkan ya, tapi Ya, maksudnya gini. Ini langsung masuk suami istri ya. iya. Orang kira pernikahan itu setengah-setengah jadi satu supaya jangan satu gitu, Iya. setengah-setengah. Masalahnya dengan pemikiran begini, setiap kita nggak pernah utuh dalam kesendirian kita, sehingga kita membutuhkan yang lain untuk harus melengkapi. Padahal kita utuh dalam Tuhan loh. Kita tuh udah harus secure dalam Tuhan, sehingga justru waktu kita bersatu itu ada hal yang kita kurangi untuk kita bisa nah, bersatu. itu maksudnya dikurangi ya. Jadi bukan orang mendefinisikannya mengalah atau apa, tapi ini sebenarnya hal-hal yang membuat kekuatan justru. Ya, mungkin yang kita kurangi ego kita. Itu yang susah ya. Mungkin yang kita kurangi adalah berhala-berhala dalam hati kita. Keinginan kita muncul, keinginan kita dihargai. Ya. Kalau ngapain, oh ya nih istri saya, atau dia, oh ini suami saya, kalau nggak begitu saya marah. Ya. Itunya tuh harus kita kerjain. Iya. Nah, itu real. Biasa itu itu real, ya. 22 tahun, selama 22 tahun dan tahun-tahun selanjutnya itu masih dialami dan terus harus berproses gitu ya. Ya. Karena ada hal yang kita kira udah, ternyata belum. Nah, betul. ketahuannya itu baru waktu ada konflik. Jadi saya merasa hari ini kalau ada konflik atau sesuatu yang over happy, itu kesempatan kita untuk memaparkan diri kita sama Injil ya, sama gospel. Supaya gospel ngomong apa ya tentang ini ya. Kok saya ini ya, nggak enak hatiku. Sama anak-anak pemuritan, dia ngomong pelayanan dia. Saya merasa anak-anak contoh. Iya. Marsha pernah ke sini, Pak? Ya, Marsha Manopo ya. Saya bangga dengan pelayanan dia. Ya. Saya senang. Satu kali dia presentasi dan dia presentasi pelayanan dia tunjukin foto-foto dan saya happy itu. Ya, I'm good. Tapi satu kali dia lagi gitu, pas pulang saya dalam hati gini, kok tadi nggak ada foto saya? Ada perasaan seperti itu ya. Nah, saya pikir saya totally untuk anak-anak rohani. Iya. Tapi ternyata ada gitunya ya. Iya. Ada hal yang ternyata ada berhala dalam hati saya, pengakuan. Iya. Ya. Nah, itu saatnya menurut saya, saat yang tepat untuk memaparkan itu sama Injil yang kita kenal. Iya. Pribadi Tuhan yang, oh Sam, ternyata kamu masih ada sombongnya. Kamu mengharapkan pengakuan orang sama pelayanan kamu. Wah, di situ momen yang pas untuk bertobat menurut saya. Karena hari-hari kita nggak ngeh. Tapi waktu ada muncul sedikit tek gitu, nah kita tahu, oh iya, waduh. Semoga Marsha nggak lihat ini. Marsha coba ajak foto terus. Ada foto. Karena kakak rohaninya agak eksis, ada agak narsis. dia. Hai. Baik, nah sekarang kita ngobrol tentang pelayanan nih, Sam. Wow, ini dahsyat nih pasti nih. Ini air ini boleh minum ya? Boleh, silakan. Nah, biasanya ada yang warna-warna. Setelah ini warna apa dikasih pasti. Thank you. Nah, boleh tahu tadi udah artinya Anda Semi sekarang bertumbuh di gereja GBI Home. GBI House Home. of Mentoring and Equipping. Wow, House of Mentoring and Equipping. Nah, kenapa waktu itu mulai memutuskan untuk melayani di gereja? Perintisan gereja. Iya. 2000 saya dalam pelayanan itu mulai pelayanan berarti dari tahun berapa? 93. Masuk tadinya masuk youth ya. Perlengkapan, ya kan? Ngurusin perlengkapan ya. Mungkin kakak Roni saya lihat saya kok nyanyi bisa dikit gitu ya. Akhirnya saya mulai jadi singer, mimpin WL. Di ibadah umum mungkin yang orang tahu saya melayani sebagai worship leader gitu. Nah, tapi iya, itu yang orang tahu, tapi hatiku kan di youth selama ini di pembinaan. Jadi ada dua itu ya, pembinaan dan ini soal talenta. Nah, waktu di umum, di situ saya
berinteraksi dengan Pak Weliar, Kauntu, Pak Johan Nandoyo, senior saya tuh. Ya. Nah di 95 gitu, 96 saya mulai terlibat di simfoni musik dulu. Ya, simfoni musik. Nah, 98 waktu gereja kami mulai ada gerakan untuk anak muda, pingin buat album anak muda gitu. Ya, bukan album foto, ya album recording, makasih. Album recording, saya terlibat lah di jam waktu itu ya. Udah yang nggak tahu dengar Tuhan tetap sayang saudara. That's okay. Jam. Kok saya tahu ya? Berarti usia mirip ya. Buat anak-anak muda, kadang-kadang kan ada teman saya itu ya. Misalnya anak-anaknya gitu kan. Ini Kak Semi ini dulu jam. Jam itu apa? Udah lalu jangan maksain dia. Udah anak sekarang mah udah nggak tahu jam itu apa gitu. Itu apa album anak muda, jangkau anak muda. Ya. Itu 98 dan terus sampai jadi waktu saya udah married itu saya merasa saya punya panggil karena mungkin sekian tahun itu saya merasa kok saya suka ya dalam pembinaan. Saya merasa my passion gitu kalau ngomong sama orang, lihat hidup orang berubah ya. Ada di tengah gereja gitu. Saya mulai ada pertanyaan itu. Saya kalau ada kesempatannya saya kayaknya pingin melayani secara lebih lagi di gereja. Dulu definisinya full time ya. Tapi begitu saya lulus kuliah, married dan melihat kesempatan itu saya lihat karena dulu pelayanannya di bidang kreatif, ya apa yang saya punya gitu. Kok kayaknya nggak ada tempatnya di gereja ya? Bidang kreatif di gereja, media gitu dulu kan nggak ada. Media termahal di gereja namanya OHP. Ya. Ditulis kata-katanya ditaruh gitu ya. Saya nggak situ ya. Musik masih kaset ya. Nah jadi abis itu kerjaan saya serabutan. Memang paling banyaknya melayani karena waktu itu pelayanan kan ya. Dulu gereja sentralisasi lagi. Jadi semua pakai cabang sekian ratus. Jadi tiap minggu memang tiap hari bahkan ya. Itu pelayanan dan serabutan, inilah usaha serabutan media buat dulu belum digital sih, itu kan analog, iklan, company profile video gitu. Itu yang saya kerjain 5 tahun lah. 2005 Pastor Johan mau buat merintis gereja di Indonesia. Karena saya ada dalam timnya sudah sejak lama, dia langsung nanya saya, Sam kita nih mau buat establish gereja, perintisan gereja. Cuma yang saya mau tuh ada satu, saya untuk pembinaan anak muda, saya kan masih muda, sesuai dengan pembukaan kamu tadi. Di zaman itu loh. Iya, anak muda. Dan nomor 2, juga terlibat di produksi musik, studio. Jadi di dalam gereja waktu itu sudah ada studio produksi rekaman. Jadi ada kayak gini lah. Gitu. Wah keren. Waktu itu saya langsung kayak ini dia. Ini saya udah tunggu ini lama. Jadi saya terima tawaran itu melayani sebagai youth pastor 2005. Nah mulailah melayani. Nah ini jadi GBI City Tower kan sekarang. Nah di 2009 gereja pusat itu punya visi untuk gereja anak-anak muda. Nah waktu itu gereja kami youth-nya kan saya merasa itu saya nggak berpikir itu jadi gereja, tapi waktu itu berpikir jadi ibadah minggu anak-anak youth karena waktu itu sederhana sih. Karena tempatnya nggak muat, jadi tempat untuk youth itu nggak muat. Kita pikir apa kita jadiin hari Minggu supaya ada tempat, jadi nyewa tempat gitu ya. Tapi itu disambut dengan tidak terkira untuk saya karena itu dijadiin gereja, langsung dijadiin gereja. Keputusannya dijadiin gereja, gembalanya Pak Pastor Weliar waktu itu. Ya Pastor Weliar sudah saya kenal sejak waktu saya ada di simfoni musik kan. Udah saya bantuin Pak Weler perintisan gereja itu dari tahun 2009. Nah, jadi GBI Plaza Indonesia itu di 2009. 2009 ya. Nah,
balik ke tadi, kenapa saya masuk perintisan gereja? 2013 kira-kira, atau 2012 itu tadi pertanyaan istri saya. Jangan-jangan kita tuh lagi nggak ngerjain apa yang Tuhan mau deh. Itu berantem kan. Iya. Berantemnya karena saya merasa ini sepenuhnya saya buat pelayanan untuk Tuhan. Kok saya nggak melayani? Tapi saya nguji lagi, jangan-jangan saya lagi ngomong dengan kenyamanan saya ya. Karena saya wakil gembala, si Pastor Weliar itu juga bantuin gembala pembina kami, Pak Niko waktu itu ya. Itu keliling misi. Jadi saya memang praktis di tempat kami itu mungkin 2 kali sebulan gitu. Interaksi saya gitu. Nah, saya merasa saya jadi pejabat yang tanggung jawab minggu. Oke. Nah, di situ saya ngukur, kok saya jadi ini ya, jadi hanya ngurusin ibadah ya. Ada yang hilang dalam panggilan saya di 2 tadi adalah pembinaan. Saya di situ ini agak, ya saya mau bilang down tuh, karena saya merasa Tuhan sendiri yang taruh, kayaknya kamu harus itu lagi ke pembinaan. Nah, itu berproses 2-3 tahun tuh di dalam hati ya. Nah, di ujungnya saya merasa bahwa kayaknya saya harus masuk lagi ke pemuritan. Jadi waktu 2015 saya merasa kayaknya saya harus lepas saya punya wakil gembala jabatan itu, karena kalau saya mulai masuk pemuritan, bayangan saya itu terlepas dari gereja. Jadi kita bisa muritin kampus gitu. Jadi saya lepas, mulai buat kelompok pemuritan sederhana di rumah. Ya itu, di situ saya mulai. Saya nggak mikir itu jadi gereja ya, karena pinginnya waktu itu komunitas yang memuritan. Nah, disitulah. Di situ ya. Mulai masuk. Berarti mulai menjadi gereja itu mulai tahun. Ditabeskan gereja 2017. 2017. Ya, prosesnya 2 tahun. Baik. Tadi Sami bilang menjadi full timer di tahun 2005. Kalau nggak salah. Apa sih yang membuat Sami itu mantap untuk karena tadi masa kecil kan nggak mau jadi pendeta ya. Nah, apa tuh yang membuat Sami jadi mantap untuk ya deh aku jadi full timer gitu. Nah, proses-proses saya sebelum 2005 membuat saya sebenarnya punya hati waktu itu gini. Aku pokoknya kalau punya hati sayang sama Tuhan, ya salah pun Tuhan beresin. Maksudku saya salah, Tuhan pasti ingetin, kamu tuh salah loh. Jadi saya punya sikap sebenarnya nggak terlalu takut dengan keputusan-keputusan yang saya ambil dalam konteks saya sayang Tuhan, gitu. Nah, jadi waktu tahun termasuk misalnya sebelum itu ya, sebelum full time misalnya saya harus kerja serabutan dan lain-lain, saya feeling happy karena saya sayang sama Tuhan gitu, Tuhan pasti pelihara. Nah, dan juga saya merasa juga waktu itu, jadi untuk saya tahun 2005 pemilihan untuk jadi full time itu nggak sulit justru. Nggak sulit karena sudah melalui proses terlebih dahulu ya. Sulitnya untuk saya adalah justru 5 tahun sebelum jadi full time. Gitu. Karena untuk saya ini pingin lebih lagi melayani. Tapi kok di hal-hal yang saya lihat dalam gereja, saya tuh nggak punya tempatnya. Saya cuma punya tempat misalnya panggung karena saya di musik gitu, training musik dan lain-lain. Tapi saya tahu pelayanan saya tuh enggak, ini talenta yang Tuhan percaya, saya harus lipat gandakan dan lain-lain. Tapi pelayanan sesungguhnya untuk saya kan harusnya amanat agung ya. Nah, posisi itu tuh saya belum nemuin di mana ya posisi. Kok saya hanya talenta saja gitu. Nah, itunya yang bergumulnya di 5 tahun itu. Jadi waktu 2005 ada tawaran yang saya jadi kayak peneguhan. Betul. Afirmasi. Itu jawaban ya, konfirmasi ya. Betul. Karena gini, mungkin ada God lovers yang sekarang memang dalam keadaan posisi ini terima nggak ya jadi full timer seperti itu ya. Menurut Sami apa sih yang harus kira-kira, kan kadang-kadang kita bilang tandanya dari Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Nah, lebih spesifiknya tuh gimana gitu loh. Kalau misalnya God lovers sekarang mungkin ada yang lagi bergumul diminta untuk jadi full timer tapi mereka agak-agak ragu gitu ya. Memang ini pertanyaan konseling ya. Tiap orang lain-lain ya. Ada yang soalnya sekarang dengan perkembangan gereja sekarang, gereja itu bisa sama gereja saya di zaman itu beda banget. Kalau sekarang
itu gereja betul-betul membesar dan juga mulai ada panggilan profesionalisme yang di zaman saya nggak terlalu. Jadi kalau dulu di zaman saya pokoknya lu mau masuk ada di dalam. Tantangannya kurang profesional. Nah kalau sekarang udah ada keseimbangan itu antara profesionalisme dan panggilan kita. Tapi yang kesini lagi dalam gereja ada juga orang yang memang panggilannya profesional di gereja. Jadi bukan soal pelayanan dia nggak punya panggilan dalam pelayanan gereja. Dia memang bekerja di gereja sebagai profesional. Profesional apa? Mungkin profesional manajemen gitu. Bisa sekarang ada di gereja. Jadi kenapa saya mau bilang ini pertanyaan konseling, karena harus disesuaikan dengan saudara. Nah soal bingungnya itu apa? Kalau saudara profesional menurut saya nggak usah bingung. Kalau ada kesempatan dan gereja menurut saudara bisa jadi tempat saudara bekerja secara profesional, masuklah. Tapi ada juga yang merasa panggilannya full time. Nah ini panggilannya sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Nah ini yang mungkin lebih kita ukur dari panggilan why kita merasa punya panggilan itu. Kenali dulu source panggilannya. Jadi kalau ada tawaran sekarang full time, kenali dulu. Saya ini memang mau profesional atau karena panggilan khusus sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Iya, baik. Nah, Semi banyak melayani anak-anak muda ya. Aku kan masih muda. Terima kasih. Oke. Nggak setuju banget ya jawab oke. Nah, menurut pengalaman Semi sendiri, gimana gitu loh menghadapi anak muda sekarang dalam pelayanan ini ya, karena nggak gampang juga kan, apalagi dengan kondisi anak-anak muda sekarang gitu. Saya itu passionnya memang bukan passionnya, saya suka dengan kehidupan anak muda. Jadi untuk saya memulai pelayanan anak muda nggak terlalu berat, yang berat menjalaninya. Betul pasti. Iya, seringkali kita gitu mau mulai itu udah mikir yang berat-beratnya, nggak usah, mulai aja. Nanti beratnya belakangan, nanti waktu menjalaninya. Memang yang beratnya adalah kalau untuk anak-anak muda ini kan dia biasanya nih masalah anak muda selalu masa depan. Kenapa dia mikir masa depan? Karena dia merasa bahwa dia perlu hidup yang lebih mapan gitu, soal masa depan, future. Baru untuk itu, karena dia mikir masa depan, hari ini harus apa. Jadi waktu dia mau hari ini harus apa, itu dia lihatnya ke depan. Menarik ya? Untuk melakukan sesuatu, dia lihatnya hari ini. Saya ngajarin adik-adik Rani, ada teman-teman lah, adik-adik itu kalau boleh punya cita-cita yang depan, yang membuat kita bergerak, tapi nggak usah harus terlalu detail depannya. Balik lagi ke cerita Yusuf tadi. Yusuf terima mimpi. Mimpinya kayaknya detail. Dia merasa detail, padahal nggak detail. Dia mimpinya kan cuma sebatas dia di orang hormatin dia, terutama keluarganya. Apakah itu terjadi? Terjadi. Tapi mimpi tentang masuk penjara nggak ada. Mimpi jadi jadi budaknya nggak ada. Mimpi-mimpi prosesnya nggak ada. Jadi kadang-kadang memang ada mimpi-mimpi yang menggerakkan kita ya. Kita pingin ya nggak apa-apa, tapi marilah kita masuk dalam prosesnya. Nah, dalam proses ini yang saya merasa bahwa itu yang diperlukan anak muda hari ini. Waktu dia masuk ternyata dia merasa salah. Di situ kita perlu ada buat mereka nguatin, kenapa salah, apa yang sedang kamu buat. Kita nggak bisa tahu tanpa masuk di proses itu hari itu. Nah, untuk suka dukanya ya. Saya merasa bahwa kadang-kadang kalau dalam proses pemuritan itu ada mentoring, ada coaching, ada equipping sama ada training. Seringkali anak-anak itu butuhnya mentornya aja. Kadang-kadang. Kita sih pinginnya komplit 4 ya. Nah, waktu kita berhubungan dengan anak-anak muda, terutama manusia, kita berhubungan dengan hal-hal yang kita nggak pernah duga. Kita pikir gini, ternyata gini. Kita pikir ini. Kita pikir mereka akan buat ini, enggak. Wah, ini anaknya rohani banget. Hilang. Ghosting dia.
kamu nanti akan bisa gini. Enggak. Enggak juga. Nah, tantangan kita adalah tetap punya kacamata bahwa Tuhan punya hal yang khusus untuk mereka yang membuat maksimal gitu. Nggak semua anak-anak rohani kita harus jadi kayak kita kan. Ya. Mungkin dia beda dengan caranya yang unik. Nah, biasanya yang orang nggak mau coaching. Ya. Kenapa? Karena mentoring dia cuma lihat. Tapi waktu coaching yang digali dirinya sendiri. Selalu dengan pertanyaan, kamu maunya apa? Anak-anak muda banyak nggak tahu mau apa. Tapi bisa protes sih. Ya, lucu ya. Dia, kamu mau jadi apa? Aku nggak tahu. Aku bebas. Kalau gitu, ini aja masuk ekonomi. Aku nggak suka. Ini bebas. Iya. Jadi dia itu nggak diajar nyari passionnya ke dalam. Nggak tahu ya, mungkin apakah anak generasi ini dengan banyaknya alternatif, jadi dia gampang memilih. Nggak suka satu ya pindah. Kan nggak, yang gereja nggak cuma lu kira-kira gitu. Kalau nggak cocok ya gue cari pembinanya. Nah ternyata dia mengarahkan diri terhadap dirinya sendiri, bukan kepada orang. Dia nyari yang sesuai dengan dia ternyata. Nah ini yang harus kita gali sama-sama. Itu tuh tantangan anak-anak muda tuh. Anak-anak muda ya, betul-betul. Apalagi belum galau-galaunya ya. Ya. Kalau orang ngomong soal tantangan narkoba, tantangan pornografi, kehidupan dengan orang tua, menurut saya itu jadi tantangan yang memang sudah ada. Ada teman-teman yang memang akan fokus di beberapa pelayanan ini, ya. Tapi kalau saya sebagai orang tua dan saya ada dalam pemuritan anak muda, saya akan memilih jadi pendamping, jadi kakak gitu. Yang saat mereka menghadapi satu, kita bisa ada di situ, ngomongin untuk hal itu. Ya, berada dengan masalah orang tua, kita ada di situ. Nah masalahnya yang menyulitkan kita dalam perjalanan ini, kita harus secure dalam Tuhan. Kalau enggak, karena selalu datang dengan masalah mereka, ya selalu. Jadi datang dengan masalah. Kalau lagi happy nggak datang deh. Kalau lagi happy hilang ya? Hilang. Lagi happy hilang. Kalau lagi dalam masalah, kita yang harus secure bahwa ini memang panggilan kita, gitu. Oke, wow luar biasa ya. Memang banyak tantangan ya untuk menghadapi anak-anak muda ini ya. Nah, Semi bilang tadi bahwa passionnya itu di pemuritan ya, passionnya itu. Sekarang udah yakin bahwa passion ini memang sesuai kehendak Tuhan, dan bagaimana pencariannya itu sampai kepada akhirnya mulai pemuritan tadinya memang kan, pemuritan juga, dan memang akhirnya jadi gereja, tapi itu bukan tujuannya tadinya. Tujuannya adalah passion itu yang mau memuridkan itu ya. Nah, prosesnya itu bagaimana, dan percaya nggak bahwa memang ini nih Tuhan, ya ini passion aku gitu. Ya, jadi ya itu. Karena gini, sekarang tuh banyak yang sering hanya ikut tren pelayanan. Nah, itu tuh tren pelayanan. Nah, gimana menurut saya? Buat teman-teman yang mau tahu itu ya, ya. Jadi percayalah, memang kita mungkin nggak akan pernah tahu pasti gitu ya, di awal-awal. Jadi kalau saya tahu hari ini itu melalui semua proses panjang itu. Jadi kalau teman-teman memang lagi di tengah proses, dengar ya, that's okay. Jalani prosesnya, have fun. Arahkan hati kita sama Tuhan. Nah, saya jelasin prosesnya saya ya. Saya diperkenalkan awal itu justru dengan pemuritan. Saya berkenalan dengan Tuhan, lihat prosesnya. Saya masuk perkenalan dengan Tuhan melalui metode ini. Ini kan sebuah metode. Metode pemuritan ini. Walaupun saya merasa gini ya, orang begitu dengar kata pemuritan, dia langsung gini, aku tahu, I know, pemuritan itu kayak apa, ya. Yang ada gurunya itu kan, gitu. Baru gitu aja udah salah dia. Oh pemuritan yang diajarin Alkitab kan? Iya sih, betul juga, gitu. Jadi yang kita tahu seringkali sekelumit tentang pemuritan, ya. Dan apakah saya sudah tahu tentang pemuritan? Enggak, saya membentuk sistem pemuritan dari apa yang saya tahu. Ya, saya punya basic firman Tuhannya, tapi culture di dalamnya akan kita bentuk masing-masing pemuritan sih. Nah, saya dikenali pemuritan di awal dengan model pemuritan yang mereka tahu gitu. Ya. Di tahun
saya masuk dalam proses itu terus sampai saya ikut dalam proses perintisan gereja. Oke. Nah, saya membawa pengenalan proses itu ke dalam apa yang saya ngerti. Ya, kegagalannya. Kok ini hal-hal gini ada? Kenapa gini? Kenapa pemuritan tuh fokusnya ke kakak pemuritannya ya? Dulu kan gitu ya. Fokusnya ke kakak pemuritannya, bukan hidupnya. Jadi kalau kita merasa aku suka sama satu orang gitu, anak muda kan, Kak aku kayaknya dia, aku suka sama dia nih. Kakak pemuritannya bisa gini, aku rasa bukan dia. Sedap. Zaman itu bisa gitu. Jurusan kamu, aku rasa kamu cocoknya teknik. Wah, pada hatinya pengennya ekonomi. Jadi dia bukan coaching ya, dia memang mau menguasai. Nah, kami diperkenalkan dengan pemuritan gitu, sehingga waktu di tengah kayaknya pemuritannya nggak gitu deh. Pemuritan harus gini, di tengah dulu untuk saya pemuritan di tengah minggu kayak mindahin gereja ke tengah minggu. Ya, ada doanya, ada worship harus ada nggak boleh kurang dari setengah jam, harus. Oh, di sini saya ngerti, oh ternyata pemuritan saya itu mindahin ibadah minggu ke tengah minggu. Wah, yang hari ini saya merasa kayaknya pemuritan saya jangan gitu lagi ya, gitu. Habis itu bahan kita coba semua bahan. Akhirnya saya menemukan, ternyata bukan bahan. Ya, yang menjaga api itu bukan bahan. Kenapa ada pemuritan yang bisa panjang banget ya? Saya tanya, udah berapa lama ini kelompok pemuritannya, kelompok kecilnya ini? Wah, 17 tahun nggak? Widih, 17 tahun. Oh, bagus tuh. Ya, udah berapa yang kelompok yang kalian? Oh, enggak Kak. Kita memang udah solid nih. Kita nggak bisa. Kita kalau nggak kumpul, wah, ini kelompok yang menurut saya ini kelompok kumpul. Karena kelompok pemuritan itu buahnya itu kelompok yang lain selalu. Jadi kalau kelompok pemuritan kami dari awal kami udah langsung ngomong tuh, hey, kelompok kita sementara ya. Kita paling kumpul 2-3 tahun. Habis ini kita berharap tiap kalian akan buat lagi ya. Ya. Walaupun mungkin ada yang belum ready ya, nggak apa-apa. Yang belum ready nggak apa-apa. Tapi kita punya target sama-sama. Nah, mengenali pemuritan dalam berproses itu untuk saya salahnya, tapi terus ada di dalam. Itu membuat pertanyaan yang di tahun sekitar 2012 itu jadi mengena untuk saya. Waktu Fanny tanya tadi, saya merasa waktu saya have fun banget dengan hanya ibadah minggu dan tidak ada dalam proses pembinaan pemuritan, saya merasa kok saya hilang itunya ya. Nah, di situ setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita buahkan dengan sebuah pertobatan, itulah yang membentuk hari ini saya merasa, yes, saya pemuritan. Itu pun masih terus berubah ya. Bukan berubah ininya, berubahnya tuh berubah kontennya. Jadi misalnya contoh ya, saya merasa saya itu mentor, saya bukan konseling. Saya nggak bisa orang datang gitu, aku mau konseling hidupku, saya mengkonsel anak-anak yang saya mentor ya. Tapi kalau orang datang ngomong tentang keluarganya, saya merasa saya nggak di situ. Oke. Kenapa? Saya merasa saya seorang mentor, saya bukan konselor. Nah, gitu ya. Satu kali teman saya, adik rohani, Kak, kita harus ini loh juga pakai media sosial untuk memuridkan. Dalam hati saya langsung, no. Aku mentor one on one gitu. Aku nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi tiba-tiba kayak ada Roh Kudus. Itu kamu apa Tuhan? Waduh saya merasa, waduh Tuhan tuh baik ya. Sorry ya. Jadi kalau udah gitu agak saya. Hal yang paling bahaya dalam kehidupan kita adalah waktu hati kita nggak pernah bisa dengerin suara-suara yang menurut kita tuh gini. Saya merasa kita itu apa seperti yang Tuhan ngomong ya, harusnya ya. Kan kita berproses di situ. Saya merasa mentor tuh harusnya gini. Itu juga bukan semua kebenaran. Tuhan harus punya ruang untuk mengarahkan kitanya. Waktu dia ngomong gitu saya kayak di hatiku, kan kamu kan untuk jiwa-jiwa ya. Kok kamu memberi status untuk orang nggak bisa datang ke dalam hidupmu? Padahal saya tuh ngomong sama orang, karena orang sering tanya, kita tuh dapat murid gimana sih? Saya merasa murid tuh nggak pernah harus dicari.
murid itu datang saat kita buka hidup. Kenapa kita nggak pernah kita bisa memberikan orang? Karena sebenarnya kita juga nggak pernah buka hidup kita untuk orang datang, ya kan? Kita udah judes duluan. Ketemu orang baru hati kita nggak, wah ini orang harusnya kita ajak ketemu Tuhan Yesus. Kita nggak buka gitu loh. Kita datang, orangnya aneh. Kita nggak. Itu yang ada di kita sehingga kita nggak pernah buka hidup untuk orang lain. Nah, hari ini saya merasa pembentukan Tuhan masih terus berjalan. Dan kalau saya makin yakin karena ada mungkin proses sekian puluh tahun ini salah dikoreksi Tuhan. Nah, jadi buat yang memang sedang dalam prosesnya nikmati itu sebagai pengenalan ya. Ini kan kita lagi cari kenal Tuhan lebih gitu. Betul. Wah, luar biasa, benar. Ya, Tuhan yang dasar. Segala sesuatunya itu memang harus melalui proses dan komitmen. Nah, komitmen apa nih yang ini kalau boleh tahu udah berapa tahun pelayanannya Semi nih sebagai full timer? Full timer dari 2005. Jadi kalau full time 2005 sampai sekarang berapa tuh? 17 tahun ya. Tapi sudah melayani dari tahun 93. 93 dimulai pemuda ya. Udah lama sekali. Nah, apa nih komitmen seperti apa yang bisa membuat Semi itu tetap setia di dalam pelayanan ini? karena banyak ya, misalnya gini, dulu mereka pelayanan waktu masih muda, udah married, mundur, kan ada yang seperti itu kan. Saya juga saya pernah gini loh, kayak saya lihat orang dia bilang, kita akan pelayanan, begitu dia kerja nggak pelayanan lagi gitu kan. Dalam hati saya gini, lo gini aja. Kan? Iya, kadang-kadang pekerjaan, itu sampai saya waktu itu kerja. Memang tantangan kerja dan harus melayani full itu susah. Memang nggak mudah loh, bener. Saya angkat topi padahal nggak pakai topi hari ini. Kan dahsyat. Jadi ini kesannya klise tapi ini segala-galanya menurut saya. Sayang Tuhan. Ya. Komitmennya itu kepada cinta kita sama Tuhan. Komitmennya ya. Pelayanan itu kan nggak hanya di gereja, tapi saya bisa melihat betapa banyak orang dimanapun dia ada, Tuhan itu menguasai dia, sehingga apapun yang dia buat tuh aromanya aroma gini. Untuk penginjilan tuh yang menurut saya itu dibawanya tuh personal ya. Kenapa? Orang muka saya mau Kristen banget lah ya. Orang ada deket kita, orang tahu ini. Jadi ini ada bau-bau pastor di sini. Bau-bau Kristen abis nih. Dari bahasa kita. Dan orang nggak itunya tuh bawalah dirimu apa adanya. Engkau akan harusnya akan mengabarkan kekristenan di situ, mengabarkan Injil, Kristus, Injil di situ kan. Nah, jadi nggak usah harus pusing dengan soal aku harus pelayanannya seperti apa. Itu yang saya bawa juga dalam metode pemuritan yang kami pakai. Kami kalau orang tanya pemuritan di gerejanya yang berapa, saya jawab ya 100-an. Dan orang langsung gini kan. Mungkin ada, mungkin nggak jawab. Mungkin orang bisa bilang, cuma 100 kalau dia ngukurnya dari angka. Okay. Di hati saya yang 100 ini yang Tuhan percayakan di dalam minggu, ya. Tapi dalam pengutusan anak-anak, saya merasa memang kita jangan terlalu besar karena anak-anak harus punya sendiri. Jadi misalnya beberapa sudah bangun gereja dan pemuritannya sendiri, masa kita, ini pemuritan, enggak. Itu udah saatnya lepas, yang lepas dan lepas. Pertanyaannya hari ini, apakah kami, istri, masih terus memuridkan? Tugas saya adalah terus buat pemuritan pribadi. 2-3 tahun saya harus mulai lepas ini, karena mereka harus dewasa, dan saya harus buat baru. Ya, pemuritannya nggak boleh struktural. Begitu saya jadi gembala, pemuritannya sama ketua. Ya, ini untuk saya ya. Kalau yang melakukan itu ya nggak apa-apa juga. Tapi saya memilih, saya harus terus terhubung dengan orang baru yang saya muridin. Kalau nggak, saya nggak pernah punya passion untuk jiwa-jiwa yang direct gitu loh ya, yang amanat agung. Nah, pemuritan kami itu menurut saya apinya itu karena ketemu orang baru. Tapi kalau dia nggak ketemu orang baru ya akhirnya kita struktural terus. Nah, komitmen sayang sama Tuhan membuat apapun yang kita kerjakan warna ke Kristus dalam kita itu keluar. Ya.
Kalau yang nggak bisa pelayanan di gereja seperti saya, ya nggak usah, nggak apa-apa juga, Iya, nggak apa-apa. iya. Ya, tapi saudara pasti bisa memuridkan beberapa orang, 1-2 orang di dalam lingkungan saudara. Iya dong, ya. Di lingkungan kerja, di lingkungan kampus, masa nggak bisa 1 orang rutin ketemu 2 kali sebulan? Iya. Ya. Bisa. Doain rutin, temen travel. Waktu ada orang nge-like foto saudara, notice dong, kan kita hanya senengnya. Iya. Tapi hatinya kan harus jiwa-jiwa ya. Siapa ini? Ya, langsung, hey, boleh kenalan. Iya. Kapan kan ketemu, ya toh? Artis, orang banyak ikut follow ini sosmed saudara. Yeah. Sekali-sekali buat off air dong, ya, off air, meet and greet, ya. Di sana kan kamu boleh buat apa saja, buat boleh. rutin kalau perlu, rutin buat yang mau rutin. Wah, ini jadi kelompok kecil lagi. Jadi saya merasa bahwa kita bisa melakukan pelayanan kita dimanapun Tuhan utus. Gitu. Nah, pasti ada masa-masa down juga ya di dalam pelayanan ini. Gimana tuh mengatasinya? Mengatasinya? Wow, saya nggak pernah memikirkan ya itu ya. Tapi pernah ada dalam posisi itu nggak? Oh iya dong. Iya dong. Kalau kita baca Alkitab, selalu ada ups and down. Nah, yang diberitakan di situ mungkin biasanya yang down-nya saya. Nah, kalau tadi saya cerita soal bagaimana pengambilan keputusan itu, menurut saya itu adalah masa, saya nggak bilang itu down, tapi saya bilang itu masa critical karena untuk saya itu soal pengambilan keputusan. Ya, apakah Tuhan pakai kegelisahan dalam konflik gitu? Apakah ada konflik di dalamnya? Ada. Saya nggak mendefinisikan itu down. Nah, kalau down itu yang waktu awal pertama itu saya down, nggak punya harapan gitu. Tapi waktu kita udah sayang Tuhan, kita kan, saya nggak mendefinisikan itu sebagai down, itu jadi tantangan yang harus kita atasi ya. Gimana ya Tuhan ya ini ya, sulit tapi gimana? Jadi sulit memang ya. Tapi aku rasa kita nggak down jadinya dengan masalah-masalah kita gitu, nggak stres, nggak ada tekanan tapi nggak depresi, ada stres, saudara bisa mikirin gitu, tapi nggak depres. Artinya gini, kalau dari apa yang saya bilang, artinya aku nangkepnya gini, bahwa dijalani aja gitu ya, karena pelayanan ini bukan milik kita, ini miliknya Tuhan, dan pada saat kita melakukannya dengan sepenuh hati dan tadi yang sayang Tuhan tadi, cinta Tuhan, ya Tuhan pasti akan bantu kita. Karena kadang-kadang banyak orang yang punya tujuan goalnya itu misalnya, aduh pokoknya gereja saya ini harus jadi gereja besar ya. Kenapa? Itu artinya udah keluar dari rencana Tuhan. Itu dia. Jadi maksud saya, waktu kita sayang dan punya persekutuan tadi ya, kita tuh dihadapkan dengan Injil, dengan gospel. Yang sebenarnya gospel itu ada bukan untuk orang yang di luar kita, kan seringkali untuk kita. Satu kali perenungan saya adalah kenapa saya bilang, Tuhan, gereja saya harus kayaknya jadi gede. Baru seakan-akan ya, ini kan sebuah dialog dalam hati saudara, dan saudara mulai mikir, kenapa ya harus besar ya? Saya langsung jawab lagi, supaya berdampak untuk banyak orang. Yes, semangat. Baru tiba-tiba ada suara lagi, apakah kalau kecil nggak bisa berdampak? Wah, saya lemes. Wow, iya ya, saya nggak pernah mikirin itu. Jangan-jangan saya mikir besar ini memang untuk saya. Baru saya, jadi Tuhan maunya saya apa? Saya seakan-akan, saya nerima ini dari Tuhan. Aku sih pinginnya kamu. Waduh, saya bertobat hari itu. Saya buat pelayanan ini supaya saya pikir untuk Tuhan. Iya sih, memang dasarnya untuk Tuhan. Tapi Tuhan percayakan saya sebuah ministry ini sebenarnya bukan untuk nyari pelayanannya. Dia nyari saya. Dia nyari kita. Nah, untuk itu menurut saya kita perlu, itu rasa sayang itu membuat kita selalu memaparkan diri sama Injil Tuhan tuh. Karena
Injil itu mengoreksi kita nomor satu, bukan yang lain. Ya, Gitu. betul. Jadi kayak tadi misalnya orang punya, aku pingin jadi ini, iya kenapa ya? Why-nya membuat saya jadi penting. Jadi misalnya, kenapa aku harus jalan terus? Ada orang yang jalan terus karena, ya pokoknya kita harus jalan. Iya kenapa? Kalau kita belum bisa jawab gini, ini karena aku, Tuhan maunya gitu. Aku sayang sama Tuhan nih. Mungkin saudara ada yang lagi masalah rumah tangga hari ini, dan engkau bilangnya, aku nggak kuat lagi, aku mau cerai aja. Kenapa aja? Aku nggak punya alasan lagi sama pasanganku ini. Mungkin saudara bisa renungkan, apakah alasan menyayangi Tuhan nggak jadi sebuah alasan yang cukup untuk mempertahankan pernikahan? Wah, setiap kali kita pikirin apa yang Tuhan mau untuk kita, itu buahnya selalu pertobatan untuk hidup ya. Ya. Nah itu yang saya dorong di tengah apa yang kami bangun. Ya. Wow. Nah, Sam, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak selama melayani, selama pelayanan ini? Pengalaman yang, aduh, kayaknya nggak lupa deh, gitu. Ya, mungkin kalau disusur kan ada ya, setiap musim tuh ada momen lucu-lucunya, ya. Ada momen seru. Dulu saya merasa momen-momen seru itu mungkin momen seru dalam pelayanan, ya. Di masa-masa saya banyak di praise and worship, tentu momennya momen praise and worship. Mimpin di tempat yang wah untuk saya besar, ya. KKR mati lampu. Tapi kan itu hal-hal di musim. Tapi kalau saya lihat yang berhubungan dengan pembinaan adalah satu kali waktu kita perintisan gereja, kakak Roni saya, kalau tahu Pak Wiryo Hadi, ya, saya telepon Pak Wiryo Hadi, saya panggil Mas. Jadi dulu waktu saya masuk youth, beliau adalah ketua youth, bukan youth 93 ya, waktu tahun 98 ke atas. Ya. Jadi di gereja kan ada pergantian, Pak Wiryo jadi pembina kita. Jadi waktu 2000 menikah, dia yang konseling saya pernikahan salah satunya. Nah, waktu perintisan gereja, beliau kan gembala. Jadi saya pikir saya telepon minta apa wejangannya. Saya telepon Mas Wiryo, nih semoga Pak Wiryo nggak nonton. Banyak nama disebut tadi. Maaf kakak. Saya telepon Pak Wiryo, Mas Wir, pesan apa? Dia bilang, saya cuma pesan 3 sen. Wah, Jawa gitu. 1, nanti akan banyak orang jelekin kamu. Saya waktu bangun juga gitu Sen, gitu. Dalam hati saya, soal itu, no problem. Dalam hati saya. Nomor 2 Sen, Tuhanmu adalah Tuhan Yesus, bukan donatur, Sen. Saya, keras nih. Ya, dia kasih jangan lagi, soalnya gini, Sen, gini. Oke, saya bilang, siap. Saya akan jadikan dia di atas semua. Gereja saya, Tuhannya dia. Nomor 3, Sen, yang kamu kira ikut, nggak ikut, Sen. Dalam hati saya, itu tidak akan terjadi. Itu Mas Wiryo, saya sama anak-anak, sama anak-anak murid, wah kompak semua nih. Terjadilah gereja, anak-anak tidak ada yang ikut. Itu ya. Iya, bener juga Mas Wiryo. Anak-anak tidak ada yang ikut di gereja. Iya, karena mungkin mereka ada pelayanan apa, tidak ada yang bangun gereja sendiri. Jadi saya lihat itu di dalam hati, kenapa mereka nggak ikut gitu. Tapi balik lagi, waktu kita lihat itu kita oh iya ya, kan kita bangun pelayanan ini bukan untuk hanya itu, kita kan untuk Tuhan. Saya kira, saya tarik nafas, Mas Wiryo bener. Aku mau jalani lah. Itu pesan itu ya. Pesan itu ya. Pak Wiryo luar biasa. Luar biasa. Nah, Sam, ini kan hidup setia dengan Tuhan. Nah, menurut Semi, apa yang Semi terima saat ini tuh udah
lebih dari ekspektasi kamu atau memang ya wajarlah Tuhan kan saya setia gitu. Bahkan menurut saya setianya pun dari Tuhan, ya kan. Kita itu setianya dari Tuhan, punya iman aja imannya Tuhan yang memulai. Jadi saya merasa bahwa ya saya lagi nguji apakah saya pernah membuat sebuah ekspektasi gitu ya. Ya. Ya tentu jawabannya ini beyond my expectation. Wong nggak pernah cita-cita jadi hamba Tuhan, full timer, ngurusin pemuritan sederhana ini gitu ya. Nah itunya nggak pernah. Jadi kalau ditanya apakah ini sesuai ekspektasi, tentu tidak sesuai ekspektasi, bahkan beyond my expectation. Wow. Ya. Apakah kita nggak boleh punya perencanaan? Tentu ada. Tapi kita buat perencanaan-perencanaan yang terukur untuk mengukur apa yang Tuhan percayakan buat kita kan, supaya kita bisa mengembangkannya. Tapi itu pun saya melihat Tuhan yang bekerja di dalamnya. Iya. Baik. Dahsyat ya Tuhan ya. Dahsyat banget. Nah, ada nggak doa-doa Semi nih yang belum dijawab? Doa yang belum dijawab. Hari ini ada, karena saya hari ini punya hati tuh untuk ngelihat anak-anak ngerintis gereja. Ya. Makanya waktu Marsha dan Sinta itu jadi gereja ya? Wah saya itu jadi satu jawaban kesukacitaan saya waktu Tuhan dahsyat nih, Tuhan dahsyat. Nah saya lu lagi pingin Tuhan kalau boleh jangan cuma satu ini ya. Tapi memang karena itu panggilan khusus, jadi tugas saya sama tim, sama istri dan semua tuh ngelihat aja mana yang memang Tuhan lagi arahkan dengan kondisi begitu. Nah kita kan juga nggak bisa jadi orang yang buka kepompong supaya kupu-kupunya terbang gitu ya, karena dengan usaha kita dia akan mati. Nah kadang-kadang kan kita melihat anak-anak, wih dia punya potensi nih, dia lagi wah, tapi waktu kita kamu lagi gimana ininya, saya lagi fokus, oh dia lagi belum fokus ke sana, jadi kami lagi oke. Ya waktunya Tuhan, kita lihat mungkin juga bukan dia kan. Nah jadi saya lagi kalau bisa Tuhan dalam kesederhanaan pemuritan kami yang orangnya 100-an ini, ya lahir gereja-gereja gitu, dimulainya justru dari yang sederhana gitu. Harus mulai dari yang sederhana. Itu gitu. Ya, jadi kerinduannya doa kepada Tuhan tuh itu ya, adalah lebih lagi anak-anak di dalam pemuritan yang memulai di dalam merintis sebuah gereja ya. Wow, luar biasa. Nah, Semi juga punya beberapa lagu ya yang dikarang sendiri. Nah, sedikit aduh, ya. Ampun. Bisa nggak nyanyi sedikit aja, refnya aja lagu yang karangan Semi itu? Aku sampai lupa lagunya. Wah. Saya cek dulu dia ini. Nah ini juga ada story-nya. Ya, story-nya tuh lagunya judulnya Engkau Setia. Nah jadi ini pertobatan saya juga nih. Ada banyak pertobatan. Jadi saya merasakan banyak melayani anak-anak muda. Jadi saya merasa gini, wah hidupku adalah untuk anak-anak. Wah aku tuh anak muda banget. Delegasi dong, delegasi. Nah waktu buat album kedua saya ingat, waktu itu saya masih di Maranatha Record. Nah, jadi saya sejak 2000 mungkin 2006 gitu, saya banyak bantuin Maranatha untuk produserin album mereka. Jadi saya lebih banyak bantuin untuk buat album orang dibanding saya sendiri gitu. Nah, jadi tapi waktu itu Pak Wid, wah ini sebut lagi namanya, Pak Widyo Maranatha, Pondok Pujian tuh mempercayakan saya, ya saya diberkati lah, dipercayakan ngurus beberapa album gitu. Nah waktu itu juga saya minggu kayak kamu nih harus buat album. Akhirnya saya buat album. Saya sudah banyak album Pak, album foto. Banyak Pak di rumah. Banyak di rumah. Mulia, aduh luar biasa. Nah jadi album
pertama saya pakai banyak lagunya Pastor Weller, Pak Weller ya. Oke. Nah, album kedua istri saya bilang, "Ya, kita kan untuk anak-anak, bagaimana kalau banyak anak-anak yang ngurus?" Oh gitu ya? Iya. Saya bersahabat sama musik directornya yang album pertama tuh Dharana, kalau teman-teman tahu ya. Sekarang jadi gembala juga. Ini saya sebut lagi namanya ya. Pastor Dharana Modiana ini gembala GBI di Citos sekarang. Nah, dia itu sahabat saya. Nah, biasanya saya selalu sama dia, udah cocok lah, udah sahabat. Nah, satu kali karena alasan untuk anak-anak muda itu, jadi siapa ya? Kalau bukan Dharana tuh saya enggak ini. Saya ingat anaknya Om Kris Manusama, Yehuda Manusama, itu pemusik lulusan Berkeley dan lain-lain, sering main bareng-bareng. Baru apa Yehuda ya? Oke, Yehuda ya. Yehuda bantuin untuk aransemen semua musik. Ternyata Yehuda ini punya banyak teman, anak-anak muda yang saya happy. Jadi akhirnya banyak yang bantu gitu. Nah, satu kali. Saya lupa apakah di lagu ini ya. Jadi kita mau take vokal. Jadi musik udah ready semua sama Yehuda. Saya take vokal nih. Yehuda hari itu lagi ada pelayanan. Jadi saya bilang, gini deh, pelayanan aja, saya take. Saya yang selama ini kan biasanya QC untuk album-album orang nih. Saya QC diri saya sendirilah. Oke lah gitu. Saya nyanyi dong. Take. Saya lupa 2-3 lagu gitu. Nyanyi tanpa Yehuda, cuma sama operator. Udah, kita bungkus nih. Udah bagus nih. Menurut kuping saya yang kayaknya berpengalaman ini oke. Dah. Malam-malam saya terima telepon dari Yehuda, mungkin jam 11 kali. Ini kalau Yehuda dengar nih, aduh. Dia telepon. Kak Semi, udah take ya nih, aku lagi di studio nih, aku dengerin. Oh iya. Saya dalam hati, oke dong J, bagus nih, oke dong. Yehuda nih, anak muda, peruntul ini ya. Dia bilang gini, Kak Semi, boleh nggak kita ulang? Itu saya diam, marah tuh saya. J, aku marah waktu itu J. Saya marah, saya nggak jawab dia. J, nanti aku telepon lagi deh. Ya, aku telepon lagi. Tutup, saya di pinggir tempat tidur, marah. Isi saya yang tahu, dia ngelihat saya, dia bilang, kenapa yang? Ya udah. Padahal saya udah take itu 2-3 lagu itu. Disuruh ulang sama dia. Aduh, anak muda. Dalam hati saya ini anak muda, nggak punya pengalaman. Dalam hati saya. Tiba-tiba isi saya bilang gini, Yang, kita itu butuh Yehuda justru supaya buat warnanya beda, kupingnya beda, selera anak muda ini beda. Jangan-jangan ini memang Tuhan mau. Untuk apa yang Tuhan rencanakan. Saya bertobat, nangis saya di situ. Kenapa? Ternyata itu ya, saya itu sombong loh. Saya pikir saya itu tahu anak muda, punya, baru diminta ganti aja udah ngamuk. Aduh. Ini tadi padahal disuruh nyanyi, ini jadi ngobrol ya. Ya ampun. Nyanyinya kapan nih? Tunggu-tunggu nih. Ya udah. Jadi saya merasa bahwa ya saya nggak tahu banyak ya anak-anak yang dahsyat. Nah lagunya judulnya Engkau Setia. Jadi saya ingat refrennya aja. Kayaknya lagunya kira-kira gini. Ku tahu Engkau setia berjalan memegang tanganku. Kau Yesus menuntun tiap langkahku, tak pernah kau meninggalkanku. Iya. Wah, luar biasa. Terpaksa kayaknya tepuk tangannya. Saya tahu ini tulus banget tepuk tangan. Persembahan bisa dijalankan. Baik, Sam, kita sudah ada di penghujung acara nih. Nah, kira-kira apa yang ingin Semi sampaikan kepada God Lovers yang sedang mendengarkan bincang-bincang ini? Ya, tentu saya mengucap syukur untuk kesempatan bisa ngomong apa yang
Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi hari ini mungkin buat saudara yang lihat, ada hal khusus, ada hal unik yang Tuhan lagi kerjakan juga untuk hidup saudara. Mungkin saudara bisa lihat sesuatu dalam hidup saya, tapi hidup saya itu custom Tuhan kerjain untuk saya. Saya percaya dengan sungguh Tuhan sedang juga pakai kita di rencananya yang khusus. Dan untuk itu marilah punya hati yang selalu terhubung sama Tuhan. Punya hati yang selalu mengarahkan rasa cinta kita sama Dia. Supaya kita meletakkan Dia yang utama dan Dia bisa mengarahkan hidup kita. God bless. Amin, luar biasa. Ya. Thank you Semi untuk hari ini, juga. kisah yang luar biasa, banyak hal yang bisa kita ambil Katie di itu dalam awal pelayanan. manggil saya Anda. Sekarang dia udah Semi, ya, asik. Saya suka itu. Udah dekat. dekat. Mantap. Baik, kita doain semuanya lancar di dalam pelayanan. Makasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam juga untuk Fani ya, istri tercinta, dan semoga lain kali kita ketemu di dalam suasana yang pelayanan juga gitu ya. Nah, enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa, ngopi-ngopi gitu ya. Baik, thank you. Salam buat jemaat di tempat Semi juga. God bless. Thank you. God Lovers, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti talk show ini. Saya Katie Tobing bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di